Halo guys, balik lagi di channel Agus Kun. Halo semuanya, di kesempatan kali ini gue ingin membahas alur cerita sebuah film bertemakan e-sport guys. Dimana game yang dimainkan di film ini adalah game Glory, The King's Avatar. Glory ini adalah game MMORPG yang sangat terkenal di China. Nah, di film ini kita akan melihat kehidupan seorang pro player game Glory bernama Ye Qiu. Karena satu dan lain hal, Ye Qiu akhirnya memutuskan untuk keluar dari timnya dan pensiun dari dunia pro player guys. Namun di hati Yeju masih ada semangat untuk terus bermain game Glory ini. Nah, apakah Yeju akan kembali ke dunia pro player? Mari kita saksikan saja filmnya guys. Oke guys, film ini akan kita mulai dengan perkenalan beberapa tim pro player game Glory tersebut guys. Yang pertama adalah tim Excellent Era, kemudian ada tim Blue Rain, kemudian yang ketiga adalah tim Micrograss, dan juga ada tim Ambition. 霸图战队，打法强硬，此刻和你们一起。 Sekarang kita akan masuk ke dalam adegan pertandingannya guys ya. Pertandingan ini adalah antara tim Excellent Era melawan tim Micrograss. Tim Excellent Era adalah tim juara bertahan yang sudah menjadi juara sebanyak 3 kali guys. Yang dipimpin oleh Yeju beserta partnernya yaitu Su Mucheng. Nah di sini tim Micrograss akan dipimpin oleh kapten yang mendapat julukan The Magician yaitu Wang Jieshi. Nah untuk pertandingan tim ini akan ada 6 orang pemain yang akan bermain ya guys. Cuman setiap kali mulai hanya ada 5 orang yang akan berada di dalam game. Satunya lagi adalah cadangan. Jadi jika salah seorang pemain dari antara 5 orang pertama ada yang sudah mati, maka bisa digantikan oleh pemain ke-6. Nah, di awal permainan ini, pertandingan benar-benar didominasi oleh tim Excellent Era, guys. Di mana kerjasama antara Yeju dan juga partnernya Su Mucheng benar-benar sangat bagus. Di sini Su Mucheng mengeluarkan tembakan dari jarak jauh untuk mengcover sisa timnya untuk dapat menyerang jarak dekat. Kapten Micrograss, Wang Jieshi, tidak bisa berbuat banyak karena dia dijaga terus sama si Su Mucheng. Dengan keadaan yang seperti ini terus, tim Excellent Era sudah pasti akan memenangkan pertandingan ini guys. Tapi lawan mereka, timnya Wang Jieshi tidak tinggal diam. Wang Jieshi akan melaksanakan taktik jitu mereka untuk membalikan situasi ini. Di sini Kapten Wang Jieshi mengambil langkah mundur taktis, di mana semua anggota tim akan mundur dan meninggalkan satu orang di belakang guys, yang bertujuan sebagai umpan. Tetapi Yeqiu mengetahui hal ini guys, dan menyuruh timnya agar tidak tergesa-gesa. Namun sangat disayangkan, ternyata ada satu krocok nih guys di timnya Yeqiu yang tidak mendengarkan dan langsung maju menyerang musuh. Nama pemain tersebut adalah Chen Yihui. Dan ini muka menyesalnya dia nih guys. Rasain loh. Biarpun keadaan sudah berbalik, tetap Yeqiu bermain dan tidak menyerah guys. Di sini dia tetap berusaha untuk menerobos pertahanan lawan dan juga dibantu oleh Su Mucheng, di mana saat sniper lawan ingin membunuh Yeqiu, langsung saja ditembak oleh Su Mucheng. Dengan kemampuan Yeqiu dan support yang baik dari partnernya, akhirnya di menit terakhir Yeqiu dapat membunuh satu player lagi dari tim lawan dan memenangkan pertandingan ini guys. Setelah pertandingan selesai, Yeqiu mengadakan review dengan anggota timnya. Dan di sini, karena Chen Yihui tidak mematuhi perintah Yeqiu sebagai kapten, akhirnya dia dikeluarkan dari tim guys. Film berlanjut ke perbincangan antara Yeqiu dengan manajer tim Excellent Era, yaitu Tao Xuan. Akhirnya, Yeqiu dipertemukan dengan Sun Xiang. Nah, si Tao Xuan ini ingin mengganti Yeqiu dengan Sun Xiang dan meminta Yeqiu untuk tetap di dalam tim, tetapi sebagai partner latihannya si Sun Xiang. Mendengar hal ini, Yeqiu menolak memperpanjang kontraknya dan menyatakan akan pensiun dari pro player. Nah, si Tao Xuan ini habis diomelin sama bos besarnya Excellent Era guys, karena Excellent Era sedang mengalami kerugian dalam segi materi. Dan salah satu alasannya adalah karena Yeqiu selalu menggunakan masker hitam seperti yang kalian udah lihat sebelumnya ya. Jadi itu adalah ciri khas dia agar dia tidak dikenali dan juga dia itu tidak mau bertemu dengan fans. Jadi setiap ada event-event berkumpul, dia tidak akan datang.
Dan hal ini menyebabkan para pihak sponsor tidak mau mendanai Guild Excellent Era. 回来吗？ Dalam perjalanan keluar, Yeqiu bertemu dengan Chen Yihui. Dan di sini Chen Yihui bukannya mau mengucapkan selamat tinggal ya guys ya, tetapi cuma mau menghina Yeqiu karena dia masih kesal sudah dikeluarkan dari tim. Dia berkata kepada Yeqiu, kamu sudah jatuh. Tapi dengan santai Yeqiu menjawab, yang bisa jatuh hanyalah orang yang di puncak, sedangkan orang yang di bawah tidak bisa kemana-mana. Mantap bro. Setelah itu Yeqiu bertemu dengan Su Mucheng di supermarket dan akhirnya berpamitan dengan Su Mucheng. Tapi dia meminta Su Mucheng untuk tetap tinggal di dalam tim dan terus berjuang. Akhirnya Yeqiu pergi dari markas Excellent Era dan di tengah perjalanan dia menemukan sebuah warnet dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam warnet tersebut. 我们一起重新开始，先去开荒，新的旅程开始了。 Ternyata hari itu juga bertepatan dengan pembukaan distrik baru guys, yaitu distrik 10 di Game Glory ini. Lalu kemudian Yeqiu login ke akun lainnya yang bernama Junmo Xiao dan memindahkan ID tersebut ke distrik 10. Di dalam game, Yeqiu pergi menuju ke sebuah rumah, di mana di dalam rumah itu terdapat sebuah peti guys. Kemudian dia mengambil senjata di dalam peti tersebut. Senjata tersebut bernama Thousand Machine Umbrella. Kemudian kita akan flashback ke masa lalu Yeqiu saat dia masih anak-anak. Jadi senjata Thousand Machine Umbrella tadi itu dibuat oleh teman baiknya yang bernama Su Muqiu. Su Muqiu ini adalah saudara laki-laki dari Su Mucheng guys. Jadi mereka itu bertiga sudah berteman sejak kecil. Nah, Yeqiu ini berniat untuk melanjutkan perjuangan Su Muqiu untuk mengupgrade senjata tersebut. Akhirnya dia mengambil senjata tersebut dan dimulailah perjalanan Junmo Xiao. Oke guys, selanjutnya scene berpindah ke arena PK. Arena PK ini adalah seperti PvP guys. Mungkin kalian tahu PvP. Jadi adalah player versus player di mana para player saling beradu satu sama lain. Di sini, gunner perempuan tersebut adalah bos dari warnet tempat Yeqiu bermain. Kemudian, pada saat Yeqiu ingin selesai bermain dan membayar bilnya, tiba-tiba si bos warnet ini dipanggil oleh tamu yang lain. Akhirnya Yeqiu memainkan gamenya deh. Nah, ini adalah awal perkenalan Yeqiu dengan bos warnet tersebut yang bernama Chen Kuo. Akhirnya setelah Yeqiu mengetahui bahwa Kuo ini menyukai Glory lebih dari sekedar game, dia memutuskan untuk melamar kerja di sana guys.